Di Allahu Akbar, bener gak tadi ya niatnya? Allahu Akbar batal. Yang kedua, yang ketiga, tidak menggantungkan. Di sini ada lagi, tambah lagi, tidak menggantungkan kebatalan salatnya dengan sesuatu apapun. Nah, ketika sholat kita ada yakin, mau dibatalin, batal. Ngedehem apa namanya, gitu. Nah, awas itu, hati-hati, bisa membatalkan. Bisa hitungannya kan ditulis pakai mukena lebih dari dagu ke bawah di sini, berarti ini masih aurat nih. Makanya mukenanya harus menutup aurat. Ini syarat sahnya. Kalau laki-laki di Syafi'iyah itu laki-laki dari pusar ke lutut ya batasannya. Kalau perempuan semuanya kecuali wajah dan telapak tangan tidak aurat. Hanya itu. Jadi ketika sholat perempuan itu boleh berarti ditutup juga nggak apa-apa. Boleh terbuka wajah dan telapak tangan sampai pergelangan, ya itu. Nah kalau pakai mukena lebih dari dagu ke bawah di sini, berarti ini masih aurat nih. Makanya mukenanya harus tertutup, dagunya harus tertutup, jaga-jaganya. Apalagi pakai cadar lebih bagus, ya. Enggak juga nggak apa-apa, cuman ini di sini takutnya kan mukenanya di bawah dagu tuh masih terlihat auratnya. Di bawah dagu antara tenggorokan dan dagu itu masih aurat karena bukan wajah. Nah, banyak ya sekarang yang pakai mukena seperti itu. Nah, hati-hati ya, ibu-ibu terutama. Hati-hati pakai mukenanya. Sekarang gimana dong kalau longgar? Ya udah pas di sini dipenitihin atau dibikin lagi. Pesantren-pesantren yang banyak dipakai lagi ininya, bikin lagi telkum namanya ya. Itu. Kenapa? Sekali lagi takut kelihatan auratnya, Menutup aurat yang mampu tadi. Menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat, kita kiblat. Menghadap kiblat yang wajib sekali ketika benar-benar ada di depan kiblat di Ka'bah, di Mekah berarti ya. Kalau di luar itu arahnya aja, jihadnya. Kalau dari Indonesia banyak berarti dari kalangan ulama dari Indonesia itu dengan cara mengukur yaitu dengan kompas dari barat itu ke kanan sedikit 26 derajat kalau nggak salah ya. Nah, itu kiblat. Terus tidak berbicara selain bacaan sholat. Bacaan sholat berarti kalau misalkan lagi sholat bicara minimal itu 3 kata ya, itu 3 kata yang tidak mengandung arti itu membatalkan. Kalau 1 kata mengandung arti itu membatalkan. Ki misalkan itu mengandung arti, ki itu jagalah aku, ki cuman ki doang. Atau misalkan, nah makanya ketika sholat ada yang nguap nih. Kalau nguap gak sengaja tidak apa-apa. Cuma yang saya jadi heran itu yang ngedehem gitu. Nah awas itu, hati-hati, bisa membatalkan. Bisa hitungannya kan ditulisannya itu EKHN kan, nah, bisa batal. Ngasih tahu imamnya misalkan pengen cepat-cepat. Nah ada yang dibolehkan itu takutnya ketika yang wajibnya yaitu baca Fatihah dibolehin, terutama imam misalkan agak serak atau apa, Bismillahirrahmanirrahim. Nah misalkan lagi udah gituin nggak apa-apa. Kalau ini nggak ada apa-apa dia itu bisa membatalkan nanti ya. Ada. Makanya diantara yang memakruhkan dan akhirnya bisa membatalkan yaitu banyak bergerak. Makruh dulu nih, kalau udah banyak banget jadi bisa batal. Yang bersuara juga, terus misalkan banyak bicara yang lebih dari 3 kata itu bisa membatalkan. Nah mas ya, yang jangan, kalau seandainya masih kuat ditahan, tahan aja. Apalagi sekali lagi itu yang diperbolehkan itu ketika mau baca Al-Fatihah doang. Yang lain mah sunnah, bacaan yang lain itu sunnah. Termasuk tasyahud awal, tasyahud akhir itu sunnah. Nah, Fatihah doang. Ketika mau Fatihah, dia misalkan agak sedikit tenggorokannya terganggu, gitu nggak apa-apa, diperbolehkan. Bukan wajib lagi, diperbolehkan. Kalau bisa ditahan. Kalau kita yang udah ngaji nih, yang udah belajar kajian ini, kita praktekkan tahan. Minimal ngedehem juga ya kayak itu. Nah, udah kebiasaan, jangan dibiasakan ketika sholat. Baik itu. Jadi tidak bergerak selain gerakan sholat, tidak berbicara selain bacaan sholat. Terus tidak sambil makan dan minum, jelas. Kemarin nanya setelah wudhu makan minum batal gak? Tidak batal wudhu. Setelah wudhu
menyentuh najis batal tidak? Ada dosen saya, ya maaf ya, dosen saya nggak sebutkan orangnya. Dan emang pemahamannya seperti itu. Nggak apa-apa. Sebentar. Jadi dia memahami ketika setelah wudhu itu dia menyentuh najis batal, padahal tidak batal. Sucikan aja. Ketika sholat menyentuh najis baru itu membatalkan sholat, wudhu tidak. Termasuk kemarin saya nyampein di channel YouTube saya itu tentang tato. Tato itu tidak sah wudhu, sah wudhunya, mandi besar sah. Cuman sholatnya dia tidak sah karena bawa najis. Najisnya itu bukan masalah dia tidak bisa nantinya wudhu atau mandi besar, nggak sah. Wudhunya sah, mandi besarnya sah. Karena tato itu prakteknya di dalam kulit luar, di luar kulit dalam. Makanya maksudnya kulit itu tebal sebenarnya, seperti kulit domba lah, bayangin itu tebal kita itu. Cuman yang diwajibkan itu, yang dibahas itu kulit luar. Makanya di luarnya itu suci nantinya, tapi tatonya di dalamnya. Nah itu. Jadi tato itu sah wudhunya atau mandi besarnya, tapi sholatnya tidak sah karena dia bawa najis. Nah di sini. Nanti lihat aja channel YouTube saya ya itu. Saya jelasin sampai setengah jam itu. Judulnya tentang kemarin Ojil ya, kan dia pakai tato tuh. Kan rame tuh. Wah. Pas di Istiqlal kan rame, saya bikin aja sekalian sharing gitu, nggak ada yang komen, emang bener banyak yang like juga ya, karena gitu tato itu ternyata gitu ya prakteknya tidak apa-apa, tapi ketika sholat dia tidak sah. Terus gimana cara menghilangkannya? Lihat aja deh di YouTube ya, panjang lagi nanti, ini udah masuk ini sedikit lagi para jamaah. Jadi itu syarat sahnya sholat tidak menggantungkan, di sini ada lagi, tambah lagi, ketika menggantungkan kebatalan sholatnya dengan sesuatu apapun. Nah, ketika sholat kita ada yakin, mau dibatalin, batal. Ayo, kalau lagi sholat nih, kalau datang tamu saya, pasti saya akan membatalkan. Sebelum dia itu udah batal. Dia itu menggantungkan kebatalannya ketika sholat. Nah, makanya di sini selesaikan dulu di rumah atau di mana di jalan. Pokoknya apapun, misalkan lagi musim hujan, kita ada jemuran apa-apa beresin, uang apa-apa harus bener-bener udah ke masjid itu udah bener-bener mau sholat gitu aja. Kadang-kadang terburu-buru juga. Nah, ini diantaranya terburu-buru juga dorongan dari al-ajlu minasyaiton, at-ta'ani minallah. Terburu-buru itu dari setan. Pelan-pelan atau santai itu dari Allah. Makanya Allah suka yang tenang, sholat juga harusnya tenang. Buru-buru itu, taraweh juga yang buru-buru itu nggak suka Allah, nggak suka. Itu dari setan gitu, yang terburu-buru. Nah oleh karena itu ketika kita sholat, kita bergantung nih. Misalkan, ya tadi, misalkan, kalau seandainya udah batal itu. Ya. Tidak berniat memutuskan salat atau tidak dalam keraguan apakah akan memutuskan salatnya atau tidak. Nah makanya ada nih ketika sholat, Allahu Akbar, ragu nih dia. Kedua kali lagi Allahu Akbar, itu batal. Yang pertama sah, Allahu Akbar, kedua batal, maka sampai segitu. Yang ketiga itu sah lagi, yang ganjil-ganjil jadi sah. Makanya ragu itu pasti ada, yang ragu, yang mang-mang bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu. Makanya ada yang di mana aja banyak ya kita lihat, yang takbirnya Allah, ada yang lama, gak usah lama-lama. Di rukunya juga niat itu cuman mengeja aja. bersengaja ya, hanya untuk gitu. Jadi sekali lagi kalau itu yang membatalkan berketergantungan, terus ragu juga, terus tidak dalam keraguan apakah sudah bertakbiratul ihram atau belum nih. Tadi Allahu Akbar, bener gak tadi ya niatnya? Allahu Akbar batal. Yang kedua, yang ketiga Allahu Akbar sah. Keempat Allahu Akbar batal. Ada kejadian situ, ada aja. Kita masya Allah yakin ya Allahu Akbar. Saya sebenarnya guru-guru saya juga pas datang Allahu Akbar gitu aja cukup. Pas Allahu Akbar dia mau sholat pada duhri beres. Tidak bisa banyak-banyak. Paling baca usolinya bagaimana nanti, tidak usah dibaca sebenarnya ketika takbir. Tapi kalau sebelum sholat, intinya kan itu usoli pada duhri itu sebelum sholat. Bahkan ada ulama mengatakan itu mengkiaskan Nabi dulu ketika diucapkan sebelum hajian. Nah, makanya ada ulama mengkiaskan atau menganalogikan bahwa usoli pada duhur itu disunahkan karena Nabi pernah ketika mau hajian atau mau haji, melaksanakan haji, dia
ngucapin dulu labaika, jadi niat untuk melaksanakan haji. Nah itu dikiaskan orang-orang yang sebelumnya membaca usholi dan membantu juga tidak apa-apa. Itu kan di luar sholat, tapi jangan sampai mengganggu yang lain. Nah itu yang jadi masalah, ya, karena niat itu dalam hati, ya. Awas, intinya semuanya boleh, tapi udah mengganggu yang lain, ibaratnya bisa merusak ibadah kita. Gitu.